Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, ma'asyal mustami'in wal mustami'at wal hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Masjid Baitul Muttaqin Latek Bangil Pasuruan ingkang minulya. Sumangga kita maos Fatihah mengawali kajian kesempatan kali ini seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya selalu mendapatkan lindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat saking poncobaya, selamat dari musibah, bala, bencana, dan juga virus-virus yang sekarang mendunia, yaitu COVID-19 atau virus corona. Soho mugi-mugi barokah maos suratul Fatihah kula njenengan, keluarga, anak putu, keturunan kita sedaya mugi-mugi dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh warga Latek dan sekitarnya, Kerikilan, Kalitelu, Balung Baren, dan juga Latek Utara, serta Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang berada di kos-kosan di sekitar masjid, semoga semuanya memanfaatkan Majelis Taklim Masjid Baitul Muttaqin, semuanya bisa hadir sehingga semakin ramai, semakin besar, semakin memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minati amin. Para rawuh, para pemireng jamaah pengaosan Masjid Baitul Muttaqin Latek Bangil Pasuruan ingkang minulya, pada kajian yang lalu sudah saya sampaikan bahwasanya sholat 5 waktu yang kita laksanakan dalam sehari semalam itu antara lain berfungsi mahwul khotoya, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan sebelumnya. Selanjutnya saya sampaikan fungsi sholat yang berbeda. Inggih menika dipun aturaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini termaktub dalam kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Kanjeng Nabi sampun dawuh, as-sholatu miftahul jannati. As-sholatu utawi salat iku miftahul jannati, dadi alat pembukae, dadi kuncine swarga. Salat itu menjadi alat pembuka atau menjadi kunci surga. Sinten kimawon dari kita umat Islam yang beriman ingkang ajeg ngelampai salat gangsal wekdal, napa malih tepat waktu, langkung-langkung dilaksanakan dengan berjamaah di waktu fadilah, di awal waktu, dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan khusyuk,
konsentrasi, hadir hatinya selama sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut memiliki alat pembuka surga, memegang miftahul jannah, kunci surga, sehingga menawi sak wanci-wanci tiang ingkang kados mekaten, semoga kita termasuk yang demikian itu, meninggalkan alam fana ini sak wanci-wanci, insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik akhir hayatnya, dan kelak di akhirat karena sudah menjalankan sholat 5 waktu sepanjang hidupnya, waktu hidup di dunia dia memegang kunci surga. Jadi ketika dipersilahkan oleh Allah, oleh para malaikat untuk masuk surga, maka tinggal buka saja, buka pintu surga melalui pintu manapun saja, insya Allah pasti demikian, karena sudah memegang kuncinya. Tapi bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat sepanjang hidupnya dengan meyakini sholat niku mboten wajib, sholat niku mboten maktubah, sholat niku mboten mafruḍah, tidak difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka andai orang itu meninggal dalam keadaan demikian, maka dia meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Karena meyakini sholat 5 waktu yang diwajibkan itu diyakini nggak wajib, bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah, bukan perintah agama, waliyadzubillah. Maka dia tidak memegang miftahul jannah, tidak pegang kunci surga. Ketika dipanggil oleh malaikat suruh masuk surga, mereka buru-buru mau masuk surga, maka dicegat oleh malaikat, nanti dulu kamu waktu hidup di dunia tidak pernah sujud, tidak pernah sholat, tidak pernah ingat Allah, bahkan meyakini sholat itu bukan perintah agama, maka tidak bisa masuk surga. Surga ini ketutup. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kaulo yakin para rawuh, para pemireng, semua jamaah pengawasan, jamaah majelis taklim Masjid Baitul Muttaqin MTMBM Latak Bangil Pasuruan menika, kaula yakin sedaya ngelaksanakaken perintah Gusti Allah ingkang rupi salat gangsal wekdal. Maka kita punya miftahul jannah, punya alat pembuka, punya kunci surga. Mugi-mugi kita sedaya dipun dadosaken kali Gusti Allah sebagai orang-orang yang ahli surga. Mugi-mugi sepanjang hayat kita tetap melaksanakan sholat gangsal wekdal. Amin Allahumma amin. Jangankan melaksanakan sholat 5 waktu para rawuh, kula jenengan ingkang badhe salat gangsal wekdal niku kan disyaratkan thaharah. Nggih mboten? Syaratnya kedah suci dari hadas besar. Jadi yang hadas besar itu harus mandi dulu kalau mau salat. Misalkan sudah tuntas haidnya, nggih wajib mandi lingkitoil haidi. Karena tuntasnya darah haid, yang sudah tuntas nifasnya nggih wajib mandi. Apalagi ketika akan mengerjakan sholat, di samping tuntas haidnya, tuntas nifasnya, kok punya hadas kecil, maka wajib thaharah yang berupa wudu. Pasti itu kita lakukan, karena kalau kita mengerjakan sholat dalam keadaan hadas kecil dereng wudu, mboten sah sholate. Jadi ketika kita melakukan sholat, akan mengerjakan sholat niku tasih wudu langkung rumiyin menawi kula jenengan ngagungi hadas alit. Nggih napa boten Pak Bu? Nggih. Nah, ketika wudu itulah maka kita harus menyempurnakannya.
kalau ingin kita ini betul-betul mendapat karomah, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh para malaikat. Seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'ah thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu fi ayyiha sya'ah." Ingkang artosipun, tidak ada seseorang di antara kalian yang mengerjakan wudhu lalu orang itu menyempurnakan wudhunya, yusbihul wudhu, menyempurnakan wudhunya. Lalu setelah berwudhu dia membaca doa ba'dal wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melainkan futihat, dibuka lahu untuk orang itu abwabul jannati tsamaniyatu, pintu-pintu surga yang 8. Yadkhulu fi ayyiha syaa, yang mana orang itu bisa masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang dia maksudkan, yang dia kehendaki, yang dia mau. Mau masuk ke dalam surga melalui pintu yang pertama, silahkan. Masuk surga melalui pintu yang kedua atau langsung melalui pintu yang ke-8, dipersilahkan. Inilah karomah, kemuliaan yang diberikan kepada umat Islam yang isbagul wudhu, yang menyempurnakan wudhunya. Ketika membasuh wajahnya dibasuh tulan wa ardon, panjang dan lebarnya dibasuh, kemudian ditambahi sebagian kepala yang di pinggir, yang di depan itu dibasuh juga, kemudian di bawah dagu juga dibasuh. Ketika membasuh kedua tangan, tidak hanya tangan dan sikunya itu yang wajib, tetapi adud lengan juga dibasuh, itu namanya isbagul wudhu. Ketika mengusap sebagian kepala, menurut mazhab Imam Syafi'i, bagi yang isbagul wudhu tidak hanya mengusap sebagian kepala, tetapi mengusap jami'ir ra'si, semua kepala. Jadi dari depan ke belakang dikembalikan lagi ke depan sampai 3 kali. Itu isbagul wudhu dalam mashir ra'si. Kemudian ketika membasuh kedua kaki, tidak hanya membasuh kaki beserta mata kaki, tetapi betisnya juga dibasuh. Itu namanya isbagul wudhu. Setelah itu membaca doa ba'dal wudhu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma itu dalam redaksi hadis ini. Maka orang itu dimuliakan oleh Allah dan malaikat, dipersilahkan masuk surga yang pintu-pintunya yang 8 dibuka semuanya, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita melaksanakan isbagul wudhu, menyempurnakan wudhu, kemudian sholat dengan sempurna, dengan khusyuk, dan mudah-mudahan kita mendapat karomah, keramat, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia, selamat masuk surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semanten para rawuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Baitul Muttaqin Latek Bangil ingkang minulya, ingkang waget kawula aturaken mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang manfaat lan barokah waget kita amalaken sehingga semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun pangapunten ingkang agung. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna
اعترفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تخصيص سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم